Belum terlihat ya. Baik. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mudah-mudahan semua dalam selalu kondisi sehat walafiat, dan insya Allah Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, usia yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi penuh ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah Masjid Jami Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, hidayah, inayah serta izin dari Allah Jualla yang dapat menjadikan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di satu tempat di permukaan bumi Allah, baitin min buyutillah, sebuah rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada kesempatan pagi hari ini di kajian subuh Ahad ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga keselamatan alam dunia serta alam akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan hari ini ya adalah mempersiapkan generasi emas dengan keluarga yang kuat. Namun sebelumnya yang saya hormati seluruh para alim ulama, ya Bapak Ibu serta para asatidz, ya, sepuh bin sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu, ya mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa penuh ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara generasi yang paling terbaik di zaman siapa Bapak Ibu? Ya, tentunya kita tahu bahwa generasi yang paling terbaik adalah generasi di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi yang kedua siapa? Yaitu generasi sahabat. Selanjutnya generasi siapa? Tabi'in, ya. Yang kemudian masuk lagi kepada generasi berikutnya adalah generasi tabi'in, ya. Mudah-mudahan di akhir zaman ini Bapak Ibu, sebelum terjadi adanya sebuah kiamat, maka insya Allah akan ada sebuah generasi keemasan, ya, generasi emas yang akan muncul dari Islam, di mana Islam akan memberikan cahaya yang paling terang benderang, ya, yang kemudian baru terjadi tanda-tanda akhir zaman berikutnya yang menuju ke kiamat, gitu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, di dalam banyak dalil-dalil bahwa generasi di akhir zaman ini akan muncul kembali, gitu. Nah Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya warisan orang tua kepada anaknya adalah adab yang mulia, ya. Apalah artinya kita memiliki anak yang cerdas tapi tidak memiliki adab yang baik Bapak Ibu? Bagaimana mungkin kita bisa membentuk generasi emas dari keluarga yang kuat kalau seandainya kita cuma sebatas mendidik mereka dengan hanya memiliki kecerdasan intelektual tanpa memahami kecerdasan emosional dan spiritualitasnya,
Mustahil Bapak Ibu. Yang terjadi adalah betapa banyak orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi, tapi karena dia tidak berlandaskan etika, tidak berlandaskan syariat, tidak berlandaskan adab, tidak berlandaskan akhlakul karimah, yang terjadi adalah generasi tersebut adalah generasi yang menghancurkan. Ya, tidak jaminan orang-orang yang pintar itu Bapak Ibu, orang-orang yang IQ-nya tinggi, itu kemudian bisa menjadikan negara kita atau dunia ini menjadi makmur. Tidak, belum tentu. Karena betapa banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, tempatnya bisa jadi kalau tidak di Grogol, pasti di lapas-lapas. Ya, kalau nggak di rumah sakit jiwa, pasti di penjara Bapak Ibu. Dan itu sudah kita lihat banyak sekali sejarah-sejarah yang menjelaskan tentang itu semua dari zaman ke zaman. Kenapa? Karena betapa banyak orang-orang yang pintar tapi tidak berlandaskan agama. Banyak sekali orang-orang yang pintar tapi nggak punya adab. Jadi pendidikan yang paling terpenting adalah di saat kita bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang pintar, tidak hanya mendidik menjadi anak yang pintar saja Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita ini memiliki adab akhlakul karimah. Apalagi di era digital ini, di mana komunikasi Bapak Ibu, ya walaupun kita berdekatan dengan orang tua di sebelah kita, tapi serasa jauh. Walaupun bisa jadi dengan di era digital ini yang jauh bisa terasa dekat. Ya. Tapi di sisi yang lain banyak nggak dari keluarga-keluarga kita, di saat kita berkumpul dengan keluarga kita mengatasnamakan quality time, tapi setan gepeng masih kita pegang, ya, handphone masih kita pegang, sehingga akhirnya orang tua, si ibu sibuk sendiri dengan handphonenya, ayah sibuk sendiri dengan handphonenya, anak sibuk sendiri dengan handphonenya. Jadi walaupun berkumpul, tapi rasanya terasa jauh Bapak Ibu. Terasa nggak saat ini? Dan itu pasti kita rasakan juga. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam quality time itu tidak boleh kita ada hal-hal lain yang kemudian bisa merusak kedekatan kita di dalam memiliki kualitas time bersama keluarga kita gitu. Jangan sampai kita tidak mengenal istri kita, jangan sampai kita sebagai orang tua tidak mengenal anak-anak kita. Giliran udah susah, giliran sudah berat, kemudian anak kita menjadi susah diatur, dilemparin ke pesantren-pesantren. Walaupun memang tujuan dari pesantren adalah membentuk akhlak-akhlak yang bagus dengan syariat yang bagus gitu. Tapi kualitas pertama, pendidikan pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membentuk generasi anak-anak kita dulu di dalam keluarga kita. Kenapa? Karena keluarga kita adalah madrasatul ula, sekolah pertama. Kalau di sekolah pertama dia hancur Bapak Ibu, maka selanjutnya akan rusak kehidupan sang anak. Gitu. Ya. Di dalam fase kehidupan Bapak Ibu ada generasi, ada waktu di mana anak-anak itu memiliki kecerdasan emosional yang paling dominan. Sejak kapan? Sejak usia 0 sampai dengan jalan 7 tahun. Ya. Di usia 0 sampai dengan jalan 7 tahun Bapak Ibu itu adalah waktu atau usia emas yang apabila di usia 7 tahun itu kita didik dengan akhlakul karimah, maka dia akan menjadi anak-anak sampai besar nanti, sampai tua nanti akan memiliki akhlak yang karimah juga. Tapi kalau seandainya di usia sampai 7 tahun dididik dengan kekasaran, maka jangan pernah berharap kita di akhir tua kita akan bahagia. Kenapa? Pasti anak kita akan memiliki gaya, sikap, mental yang kasar kepada kita. Kenapa? Karena dalam neuroscience Bapak Ibu, usia 0 sampai 7 tahun sekali lagi yang berkembang adalah otak emosionalnya, otak kanannya, emosionalnya. Itulah sebabnya 0 sampai 7 tahun itu anak-anak itu selalu ngebeok Bapak Ibu. Maksudnya ngebeok gimana? Apapun yang kita lakukan dari orang tua pasti dia ngikut. Kalau orang tuanya baik Bapak Ibu, maka insya Allah anaknya akan jadi anak yang baik. Kalau orang tuanya ngomongnya kasar, ya, apa kasar? Kalimat goblok lah, ya, kalimat kebun binatang lah keluar,
Maka yang terjadi apa? Anak akan ngebeok, dia akan ngikuti apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan orang tuanya. Pasti dia akan ngebeok dan pasti akan ngikuti Bapak Ibu. Itu sampai usia 7 tahun. Kalau kita didik anak kita dengan kekasaran, maka yang terjadi apa? Anak-anak kita akan bisa bertindak kasar atau bahkan mungkin lebih dari kita kekasarannya. Kenapa? Karena dalam neuroscience, dalam usia 0 sampai 7 tahun itu, otak anak itu berada di gelombang theta Bapak Ibu. Di mana perbandingan gelombang theta tersebut di otak kanan manusia itu 1 berbanding 2000 kali lipat. Jadi kalau kita pukul anak kita sekali, hakikatnya kita sedang men-setting anak kita sedang dipukul 2000 kali. Ingat di dalam gelombang theta Bapak Ibu, ya, kekuatan antara IQ, ya, otak kiri dengan otak kanan itu berbanding 1 berbanding 2000. Ini saya ingetin karena ini bagian terpenting Bapak Ibu. Artinya kalau seandainya kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang buruk kepada anak-anak kita, maka hakikatnya kita sedang mengajarkan anak-anak kita berkata buruk 2000 kali lipat walaupun kita ngucapinnya hanya 1 kali. Kalau kita pukul sekali, hakikatnya kita sedang memukul anak kita seperti kita memukul anak 2000 kali. Ya. Jadi kalau kita pengen mempersiapkan generasi emas dengan keluarga yang kuat, maka didik anak kita sampai usia 7 tahun itu dengan pendidikan yang paling berkualitas, dengan akhlak yang paling berkualitas, dengan guru yang paling berkualitas, ya, dengan keilmuan yang paling berkualitas, dengan ajaran-ajaran yang paling berkualitas. Bahkan kalau kita berbicara sejarah negara kerajaan-kerajaan Islam masa lalu Bapak Ibu, ya, itu banyak sekali mereka, anak-anak mereka itu memiliki guru khusus Bapak Ibu. Guru yang hanya satu-satunya yang dikhususkan hanya untuk mendidik anak kita di rumah, selain pendidikan dari orang tuanya. Kenapa? Karena memang usia yang paling berkualitas, usia emas anak itu sampai 7 tahun. Yang berkembang itu adalah emosionalnya. Kalau emosionalnya dia sudah baik, emosionalnya positif, maka insya Allah langkah berikutnya dia akan memiliki akhlak yang baik Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya di usia 7 tahun dididik dengan adab yang buruk, ya, dan kemudian kita tidak memperbaikinya, maka yang terjadi anak tersebut akan menjadi anak yang akan melawan diri kita. Anak yang akan susah diatur, anak yang akan bisa jadi fatherless, ya, kehilangan ayahnya, sosok ayahnya ada di rumah tapi dia nggak ngerasa kehadiran orang tuanya atau ayahnya, ya, generasi-generasi yang akan jauh dari kasih sayang, gitu. Banyak nggak Bapak Ibu zaman sekarang orang tua kita lebih sibuk kepada pekerjaan kita ketimbang anak kita. Di saat anak kita rewel, anak kita bukan kita didik tapi kita kasih handphone Bapak Ibu. Bener? Di saat anak-anak rewel, anak-anak nggak bisa diatur, orang tuanya nggak mau pusing, yang terjadi akhirnya si anak menjadi anak digital, anaknya handphone. Dimana kita tahu handphone itu isinya Bapak Ibu, ya, itu bisa banyak yang positif tapi lebih banyak negatifnya. Ya, saya bukan pernah Bapak Ibu, setiap hari itu saya suka setel surah Yasin. Karena salah satu surah yang saya suka surah Yasin Bapak Ibu. Jadi setiap pagi itu saya baca, saya setel di YouTube itu surah Yasin, tapi alangkah mengejutkan Bapak Ibu, iklannya itu porno. Ada iklan yang tidak layak, yang tidak pantas ditonton anak, walaupun itu hanya beberapa detik Bapak Ibu. Segala sesuatu hal yang diulang-ulang itu akan bisa menjadi karakter seseorang. Ya, bisa jadi ketika setelah iklan kita ngedengerin itu adalah bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim, tapi kalau tidak kita kontrol, HP kita tidak kontrol, komputer kita tidak kontrol, tablet kita kemudian anak kita melihat iklan-iklan yang senonoh,
iklan-iklan yang negatif yang kemudian diterulang di dalam pikirannya, walaupun setelah itu bacaan ayat Al-Quran gitu ya, itu bisa ngerusak otak manusia loh, itu bisa ngerusak otak anak kita ya. Itulah sebabnya hati-hati Bapak Ibu terhadap konten-konten yang ada di komputer kita, hati-hati terhadap konten-konten yang muncul di dalam HP kita. Kenapa? Karena HP kita, teknologi yang kita miliki sekali lagi bisa jadi bermanfaat, tapi banyak juga dari data-data yang muncul itu ya, yaitu iklan-iklan yang di luar ekspektasi kita, di luar pikiran kita, dan bahkan bisa jadi itu akan menghancurkan generasi dari anak-anak kita ya. Jadi perlu dikontrol, perlu diatur Bapak Ibu ya. Harus ada handphone education, gadget education Bapak Ibu, sehingga apa? Sehingga akhirnya anak kita bisa memahami, bisa mengetahui mana konten-konten yang baik dan mana konten-konten yang tidak boleh mereka lihat Bapak Ibu ya. Kalau kita biarkan anak-anak kita dengan handphone tanpa kita didik dengan baik, maka yang terjadi akhirnya apa? Adanya anak-anak yang memiliki kecanduan gadget, bahkan sampai saraf matanya sampai rusak, jiwanya pun kemudian menjadi rusak. Kenapa? Karena jiwanya tidak bersosialisasi kepada masyarakat. Handphone itu mendidik ya, handphone itu mendidik anak-anak kita itu, mereka hanya bermain di dunia khayalnya. Sekali lagi, handphone itu mendidik anak-anak kita ya, untuk mereka bermain di dunia khayalnya dan kemudian menjauhi masyarakat atau menjauhi orang-orang yang ada di sekelilingnya ya. Ibarat buku novel, tahu Bapak Ibu buku novel? Kita bayangin, kita baca, kemudian kita bayangi ya, dengan kesempurnaan tulisan-tulisan yang ada, seolah-olah itu kehidupan itu begitu mudah gitu ya. Makanya kenapa sebagian ulama ada yang mengatakan novel itu, sebagian ulama Bapak Ibu, novel itu haram Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia bermain di dunia khayal tanpa melihat aplikasinya di masyarakat gitu. Apalagi sekarang handphone Bapak Ibu ya, handphone itu sekali lagi banyak manfaatnya tapi lebih banyak mudaratnya. Bukan berarti saya menjauhkan Bapak Ibu dari gadget, enggak. Karena Rasulullah SAW mendidiklah ya, bersabda, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya ketika anak kita berada di zaman digital, maka didiklah mereka dengan digital yang luar biasa gitu. Tapi didik di sini mendidik Bapak Ibu, didiklah anakmu, bukan ajari anakmu. Kalau diajarin ya cuman diajarin doang, handphone dikasih. Tapi kalau seandainya didiklah anakmu, maka selain kita memberi, kita juga mengedukasi anak kita dengan apa yang kita beri, sehingga akhirnya anak kita paham dengan apa itu handphone, apa itu gadget, dan apa manfaat dari gadget itu gitu. Jangan sampai kebablasan, jangan sampai kemudian anak kita akhirnya mengalami trauma, akhirnya mengalami kecanduan dari gadget itu sendiri. Kenapa? Karena kecanduan dari gadget Bapak Ibu itu lebih parah dari kecanduan narkoba Bapak Ibu. Narkoba masih bisa kita tahan, tapi kalau udah gadget itu bisa ngerusak syaraf otak kita, bisa ngerusak mata kita gitu, bisa merusak mental kita gitu. Apalagi anak-anak sampai 7 tahun, mereka yang berkembang adalah emosionalnya. Kalau seandainya di sisi sampai 7 tahun itu anak-anak kita didik dengan gadget yang tanpa arahan, tanpa kita didik dengan, tanpa kita edukasi dengan handphone yang kita berikan kepada anak kita, maka bisa jadi anak kita akan hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Jadi inilah latar belakang kenapa kita harus mempersiapkan generasi emas ya, tapi diawali dari keluarga yang kuat, yang diawali dari keluarga dulu, yang diawali dari orang tua dulu gitu. Kita harus ada kerjasama kita harus ada kerjasama antara suami dan istri ya. Sebentar ya. Antara suami dan istri itu harus bekerja sama untuk menegakkan apa dulu ya, pertama membangun pondasi iman Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena iman itu adalah bagian pondasi yang paling dasar untuk sebelum kita menjalankan syariat yang ada di muka bumi ini. Orang punya syariat, imannya kurang kuat Bapak Ibu
tetap korupsi. Tapi kalau imannya kuat Bapak Ibu, ditambah syariatnya kuat, maka dia akan menjadi orang-orang yang bisa menegakkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, sekali lagi orang yang memiliki syariat yang kuat tanpa akidah yang kuat, tanpa pondasi yang kuat, mereka tetap bisa menghancurkan manusia. Mereka akan bisa tetap menghancurkan bangsa. Mereka akan tetap bisa menghancurkan umat manusia di muka bumi ini. Ya, kalau kita berbicara keyakinan yang kuat, iblis itu sangat yakin Bapak Ibu. Bahkan dia sudah melihat Allah Subhanahu wa taala, ya sudah berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah melihat para malaikat, sudah melihat surga neraka. Kecerdasannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ya, tapi ketika disuruh bersujud kepada Nabi Allah Adam, dia menolak. Ya, tidak sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan akhirnya kecerdasannya itu menghancurkan dirinya Bapak Ibu. Ya, dan kita melihat juga zaman-zaman sekarang Bapak Ibu, ya, pendidikan kita prioritaskan anak kita dengan pendidikan yang berkualitas dari sisi intelektual, tapi dia lupa untuk menegakkan sisi-sisi fondasi iman dari anak-anak kita. Jadi kita harus barengi Bapak Ibu. Kita harus jalani secara berbarengan antara sains, syariat, dan akidah menjadi satu kesatuan. Karena apabila satu tertimplang, ya satu jomplang saja, maka tidak ada keseimbangan di dalam tubuh kita. Dimana kita tahu tubuh kita ini ada 3 bagian yang harus kita kasih makan Bapak Ibu. Ada tubuh, ada intelektual, ada hati. Tubuh untuk kita bisa jadi sehat, maka kita harus bisa memberikan makanan-makanan yang bergizi lagi baik. Ya, kita harus bisa memberikan makanan-makanan bergizi lagi baik dan halal. Kenapa? Apalah artinya kita memberikan makanan bergizi tapi dari barang yang haram? Kenapa? Karena hakikat tubuh kita, hati kita Bapak Ibu, apabila dia ada makanan yang haram, dia menolak. Gitu. Apabila dia bisa menjadi daging di dalam tubuh kita, dia akan bisa merusak tubuh kita. Apabila dia bisa menjadi bagian dari otak kita, maka pikirannya pun akan menjadi orang-orang yang nyeleneh Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya kalau kita pengen memiliki tubuh yang baik, tubuh yang sehat, tubuh yang bugar, maka berilah asupan, konsumsilah makanan-makanan yang baik lagi halal. Jadi obatnya tubuh adalah diberikan makanan yang baik lagi halal. Yang kedua, selain tubuh kita punya otak Bapak Ibu. Maka supaya otak kita berkembang, intelektualitas kita meningkat, dan kemudian kita bisa dipakai kemampuan kita di muka bumi ini, yang harus kita lakukan apa? Berikan asupan otak kita dengan sains atau ilmu pengetahuan. Ya. Sains atau ilmu pengetahuan, ya, dan hukum-hukum syariat yang lain. Kenapa? Karena otak yang tidak dimaksimalkan akan menjadikan otak itu tidak berguna, yang menyebabkan akhirnya banyak orang yang sudah muda, masih muda, tapi sudah mulai pikun Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak pernah dimaksimalkan intelektualitasnya, tidak pernah dimaksimalkan otaknya. Ya, akhirnya jadi banyak keriputan-keriputan di otak, di dalam neuroscience Bapak Ibu. Akhirnya ada keriputan-keriputan tuh, yang kemudian akhirnya menyebabkan kerusakan di otak yang ada. Yang ketiga adalah hati. Jadi dalam tubuh kita ada jasad, ada intelektual, ada hati. Gitu. Nah, makanan hati apa? Yaitu ajaran agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim adalah asy-syifa, penyembuh Bapak Ibu. Ya. Banyak orang yang badannya sehat, otaknya pinter, akhirnya dia kaya raya, tapi hidupnya nggak pernah bahagia. Banyak nggak? Banyak. Ketika saya telaah, saya banyak teliti dari orang-orang yang datang kepada kami untuk melakukan terapi. Karena kebetulan latar belakang saya psikologi Bapak Ibu,
Mereka adalah banyak orang-orang kaya tapi nggak pernah bahagia. Dan ketika saya dalami, banyak sekali dari mereka yang hanya diberikan asupan konsumsi fisik, makanan, dan kemudian asupan intelektual tapi dijauhkan dari agama, Bapak Ibu. Nah, ini yang bahaya, Bapak Ibu. Ya, jadi di dalam tubuh kita ada tiga, ada fisik, ada otak, intelektual, ada hati. Kalau kita sakit badan, maka obatnya adalah makanan yang baik, lagi halal. Kalau kita lapar otak, maka kita berikan asupan dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau hati kita sedang lapar, maka berilah dengan bacaan Al-Quran, zikir, syariat-syariat yang lain, sehingga akhirnya diri kita menjadi diri yang tenang. Jadi tiga asupan ini Bapak Ibu sangat penting, apalagi kita punya anak. Nah, tiga poin ini tidak boleh diabaikan atau dilupakan, ya, untuk kemudian kita berikan asupan itu kepada anak-anak kita. Satu saja, sekali lagi, hati saja. Ini yang banyak dilupakan Bapak Ibu, karena kebanyakan lagi-lagi orang tua, ya, ngedidik anak-anaknya, ya, untuk pinter, tapi lupa untuk dididik memiliki adab, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah generasi emas itu tidak lahir secara kebetulan, Bapak Ibu. Ia dipersiapkan dengan sengaja sejak dari rumah. Ya. Dan tentunya kita yakin setiap kita orang-orang yang menikah itu sudah pasti menginginkan anak-anak yang soleh, cerdas, dan membanggakan dunia akhirat. Maka formulasinya itu adalah 3 poin itu wajib kita asupkan, kita berikan kepada anak kita, gitu. Makanan-makanan yang berkualitas, guru yang berkualitas untuk intelektualitasnya, dan bacaan-bacaan atau pemahaman agama, akidah yang paling berkualitas di dalam syariat dan akidah yang ada. Ya, jadi fisik, intelektual, hati yang telah diajarkan agama hendaklah diberikan kepada anak-anak kita. Rasulullah ngedidik kita untuk memiliki kesehatan tubuh nggak? Pasti. Maka didiklah anak kita dengan pola Rasulullah SAW di dalam mengelola memanajemen tubuhnya. Kalau memang Rasulullah mengajarkan kita untuk puasa Senin Kamis, lakukan. Iya. Kalau Rasulullah mengajarkan kita suruh bangun di 1/3 malam, lakukan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Pem. Ya, beliau ini adalah pakar neuroscience, pakar otak di Amerika, Bapak Ibu. Yang pada tahun 2004 atau 2005, saya lupa, itu sempat datang ke Universitas Indonesia dan kemudian memberikan keilmuan tentang neuroscience. Dikatakan bahwa otak itu memiliki golden hours atau jam keemasan. Sekali lagi, otak itu memiliki jam keemasan, Bapak Ibu. Ini yang menarik, Bapak Ibu. Dalam neuroscience dijelaskan bahwa otak itu sekali lagi memiliki jam keemasan. Dan Bapak Ibu tahu jam keemasan otak itu mulai dari jam berapa? Di dalam neuroscience, otak manusia memiliki golden hours, jam keemasan itu mulai dari jam 3 pagi. Nah, di dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafihatan lak. Bertahajudlah dan semoga mudah-mudahan Allah mengangkat derajat orang itu. Ya. Kenapa? Al-Quran sambil mengatakan bertahajud dan insya Allah Allah akan mengangkat derajat orang tersebut, karena ternyata di dalam penelitian neuroscience, Bapak Ibu, bahwa otak manusia itu memiliki jam keemasan mulai dari jam 3 pagi. Artinya kalau kita tidak bangun dari jam 3, kita bangun jam 5 pagi, apalagi bisa sampai kesiangan, kita telah membuang-buang waktu keemasan dari otak kita. Mulai kapan? Mulai dari jam 3 pagi sampai jam 11 siang, Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya kalau kita pengen ngedidik anak kita dengan kualitas yang terbaik, didik mulai dari jam 3 sampai jam 11 untuk keilmuannya, untuk hatinya.
untuk tubuhnya. Lebih dari jam 11, otak manusia error. Dipakai enggak dipakai, pala pasti pusing Bapak Ibu. Dan itu pula lah kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk istirahat tidur siang. Buat apa? Menetralisir error yang ada di otak kita. Dan baru setelah itu, setelah siang kita disuruh untuk bersilaturahmi. Itulah sebabnya kenapa di dalam sekolah pendidikan, afdol pendidikan yang paling terbaik itu adalah mulai dari pagi hari. Di dalam dunia kerja, kita melakukan manajemen kerja itu mulai dari pagi sampai dengan zuhur. Setelah itu kita lakukan marketing, itu mulai di siang hari. Kenapa? Karena memang mulai pagi sampai dengan zuhur tadi, mulai dari jam 3 sebenarnya sampai jam 11, setengah 12 itu, ya, otak memiliki golden hours, jam keemasan, yang apabila waktu tersebut digunakan, ya, itu akan memaksimalkan kemampuan intelektualitas kita. Yang apabila itu kita gunakan, maka otomatis tubuh kita akan menjadi sehat, Bapak Ibu. Yang apabila kita gunakan untuk ilmu-ilmu agama, maka akan mendidik mereka, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, dan insya Allah bisa membanggakan dunia akhirat. Tapi syaratnya itu Bapak Ibu, ya. Untuk membentuk generasi emas, didik anak kita mulai dari tahajud. Maka saya berharap mulai hari ini dan seterusnya kapanpun dan dimanapun, yuk mari kita ajak anak-anak kita. Sudah mulai berani, sudah mulai bisa bangun di waktu dini hari. Ya, untuk kemudian kita bisa didik mereka menjadi generasi-generasi yang terbaik setelah kita. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, anak yang baik itu adalah buah dari ikhtiar, ilmu dan keteladanan, bukan keberuntungan Bapak Ibu. Ya, sehebat apapun anak kita, kalau tidak kita didik dengan baik, hancur dia. Walaupun intelektualitasnya tinggi Bapak Ibu, ya iblis lah. Iblis itu hebat Bapak Ibu, pinter, ibadahnya paling tinggi, paling hebat, lebih hebat dari malaikat gitu. Otaknya lebih pinter, lebih cerdas gitu. Tapi dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, nah begitu juga kita, untuk menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang baik dan soleh, ya diperlukan ikhtiar. Diperlukan usaha yang kuat dari diri kita Bapak Ibu. Dan gak cuma itu saja. Diperlukan keteladanan dari orang tuanya. Jangan sampai anaknya bangun sebelum subuh, orang tuanya yang ketelatan, yang kesiangan. Ya. Kalau orang tuanya udah mulai kesiangan, dilakukan repetition, pengulangan setiap hari, maka anak kita jadi anak malas Bapak Ibu. Anak-anak kita akan jadi malas. Lagi-lagi, law of repetition, sebuah hukum pengulangan, itu akan ngebentuk takdir kita, akan membentuk kebiasaan kita, akan membentuk karakter kita, dan itu akan bisa mengubah takdir kita Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, sebelum kita bisa mendidik generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang emas, ya kita harus mengawali dari kita. Kita harus bisa introspeksi diri dari kita sebagai orang tua gitu. Untuk kemudian kita bisa menjadi suri tauladan. Kepada siapa? Kepada anak kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi tauladan ya di negara kita gitu. Gitu ya. Di tengah arus zaman digital Bapak Ibu, tantangan itu tantangan membentuk karakter itu akan semakin berat dan kompleks, benar. Ya. Zaman digital ini luar biasa Bapak Ibu. Karakter anak semakin memudar. Ya, orang lebih banyak belajar Islam di YouTube ketimbang langsung belajar dengan ustadznya. Orang lebih banyak belajar agama di YouTube atau di internet ketimbang belajar di masjid. Ya, bahkan kata Rasulullah, walaupun hadisnya tidak sahih ya, lemah gitu, dhaif. Orang yang belajar dengan buku sama saja dia belajar dengan syaitan Bapak Ibu. Orang yang belajar dengan buku saja sama saja dia belajar dengan syaitan. Kenapa? Karena orang yang menulis Bapak Ibu, yang muncul itu adalah keilmuannya dan ego yang dari diri penulisnya gitu. Ya, padahal Islam adalah rahmatan lil
alamin. Kalau seandainya yang menulis itu adalah orang-orang yang bisa memahami Islam sebagai rahmatan lil alamin, selamat kita. Tapi kalau seandainya tulisannya itu adalah untuk mengarahkan orang kepada ajaran-ajaran yang menjauhkan kita dari agama, hancur anak kita. Gitu. Itulah sebabnya kenapa buku-buku itu perlu adanya yang namanya ulama, perlu adanya yang namanya ustadz, perlu ada yang namanya guru yang akan mengarahkan kita menjadi semakin lebih baik gitu. Ya. Nah, anak kita dicekokin aja sama internet, ya. Secara fisik akan rusak, secara intelektualitas ya tidak bisa terkontrol gitu ya, dan secara emosionalitas karena dia biasa dididik dengan emosi yang aneh-aneh di HP gitu, sehingga akhirnya kelakuannya, sikapnya menjadi semakin buruk. Anak dulu model zaman kita, waktu kita tua Bapak Ibu, waktu kita muda, kita dipelototin aja sama guru, kita ngerengket Bapak Ibu. Kalau kata orang Betawi ngerengket gitu. Kita udah mulai ketakutan. Coba di zaman digital sekarang, orang tua melotot, anaknya sampai nanya, "Bapak kenapa melotot?" Nah, udah beda tuh. Kayak gitu Bapak Ibu. Oh, itu tantangan zaman memang luar biasa gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih generasi emas? Generasi emas itu adalah qurrata a'yun, penyejuk mata dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Rabbana, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Ya. Jadi ciri generasi emas Bapak Ibu, yang pertama adalah kuatnya iman. Yang kedua, akhlaknya mulia. Yang ketiga, dia bisa bermanfaat bagi agama, maka insya Allah dia bisa akan bermanfaat kepada keluarganya dan masyarakatnya. Gitu. Ya, kuatnya iman Bapak Ibu. Satu ketika saya pernah melakukan ru'yah. Jadi beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 atau 1,5 tahun yang lalu Bapak Ibu, sempat saya meru'yah seorang ulama. Ya, kenapa? Karena ketika orang ulama tersebut Bapak Ibu, dia penghafal Al-Quran 30 juz Bapak Ibu. Ya, dia punya santri kurang lebih 3.500. Dia penghafal Quran dan pesantrennya adalah pesantren terkenal di Indonesia. Tapi ketika dia sholat, di telinganya itu selalu terdengar, "Sholatmu palsu." Jadi setiap kali sholat, Allahu Akbar, di telinganya itu selalu ada bisikan, "Sholatmu palsu, sholatmu palsu." Sholatmu bohong, sholatmu bohong, sholatmu bohong. Dan kemudian ketika dia tasyahud dan kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah di tasyahudnya, muncul lagi bisikan yang kedua, "Sahadatmu palsu, sahadatmu palsu, sahadatmu palsu." Dan itu berjalan kurang lebih 2 tahun Bapak Ibu. Seorang ulama penghafal Quran, punya pesantren, santrinya 3.500, tapi setiap kali sholat ada yang ngebisikin, "Sholatmu bohong, syahadatmu palsu." Berulang-ulang sampai selesai sholatnya, setelah itu hilang. Hanya pada waktu sholat saja. Di luar sholat tidak ada. Tapi ketika apa sholat, kalimat itu selalu muncul 5 waktu selama 5 tahun. "Sholatmu bohong, syahadatmu palsu." Sampai dia bingung, ya, ditanya ke sana kemari, dia diskusi dengan ulama yang lain dan lain-lain sebagainya. Sampai kemudian ketemu, saya minta untuk boleh nggak saya lakukan terapi. Dan ketika saya melakukan terapi, ya, ternyata di subconscious mind-nya Bapak Ibu, di pikiran bawah sadarnya itu telah masuk 3 jin ifrit di dalam tubuhnya. 1 ifrit yang sepuh, 2 ifrit yang al-gojo, 3 ifrit muda.
Ya, kemudian saya lakukan komunikasi lagi dari 3 ifrit yang ada di dalam tubuh sang ulama tersebut, Bapak Ibu. Dan ternyata si ifrit itu mengatakan bahwa kami masuk di dalam tubuh ulama ini adalah untuk menghancurkan para ulama, salah satunya adalah ulama penghafal Quran ini. Gitu. Kenapa kalian hendak menghancurkan? Ifrit mengatakan karena Tuhan kami sebentar lagi akan keluar. Tuhan kami sebentar lagi akan keluar. Lalu kami diperintahkan untuk menghancurkan 2 golongan dari umat Islam. Pertama, hancurkan, kata tuannya, hancurkan ulamanya. Yang kedua, hancurkan penghafal Al-Quranul Karim. Gimana caranya kamu bisa masuk ke dalam tubuh orang ini, ke dalam ulama ini? Padahal dia adalah seorang ulama yang alim, ulama yang paham syariat, hafal Al-Quran, tapi kok bisa masuk di dalam tubuhnya? Si jin itu mengatakan, aku bikin ulama ini cinta dunia. Maka di saat orientasi mengajarkan agamanya, orientasinya adalah dunia, maka buholnya terbuka, disitulah kami masuk, disitulah kami akan menghancurkan ulama tersebut. Sampai kemudian saya tanya lagi, berapa besar, berapa banyak ulama yang telah kalian kuasai di muka bumi ini? Apa kata ifrit, Bapak Ibu? 95% ulama di muka bumi ini telah kami kuasai. Jadi cuma 5%, Bapak Ibu. Cuma 5%. Ya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semua ulama bisa jadi selamat, Bapak Ibu. Karena ini miris gitu. Ya, terlepas dengan banyaknya kedustaan dari para jin, para setan, Bapak Ibu. Ya, ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita gitu. Bahwa orang yang sudah hafal Quran saja bisa jadi masih dipengaruhi oleh iblis, bisa jadi masih dipengaruhi oleh ifrit dan lain-lain sebagainya. Apalagi kita yang jauh dari ajaran syariat, dari agama, dari tauhid, Bapak Ibu. Ya. Ya itu, yang pertama hancurkan ulama dengan cara apa? Jadikan dakwahnya hubud dunia. Pesantrennya dia berkhianat atas nama amanah. Ya. Diberikan bantuan, uang yang dipakai yang harusnya bikin bangunan dipakai yang lain. Dana bos dipakai untuk yang lain dan lain-lain sebagainya. Itu cara setan, Bapak Ibu, ternyata untuk menghancurkan umat Islam di muka bumi ini. Khususnya yang dihancurin siapa? Pimpinan dari agama itu sendiri, yaitu ulama. Gitu. Yang kedua siapa? Penghafal Quran. Caranya gimana? Saya bilang, gimana caranya kamu menghancurkan para penghafal Quran? Karena kebetulan saya juga aktif di pesantren tahfizul Quran, Bapak Ibu. Dan kebetulan terapi yang saya lakukan pada saat itu adalah di pesantren kami. Kemudian saya nanya, gimana kalian bisa menghancurkan generasi penghafal Al-Quran? Kami akan bikin mereka sibuk dengan urusan dunia atas nama amanah. Itu kata ifrit. Kami akan hancurkan para penghafal Al-Quran itu dengan cara diberikan tugas yang banyak atas nama amanah. Dan kemudian mereka tidak bisa memurojaah Al-Quran 30 juz dalam sekali saja dalam 1 bulan, maka buhulnya terbuka, di situ kami masuk. Gitu, Bu. Jadi titik-titik buhul itu, Bapak Ibu, kalau kita tidak tutup dengan bacaan Al-Quranul Karim, dia terbuka. Setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dan mengontrolnya gitu. Ya. Nah, penghafal Al-Quran, mereka kan nggak perlu buka Al-Quran. Sambil kerja mereka bisa memurojaah, ya kan? Tapi ifrit pinter, Bapak Ibu, setan pinter nggak bedanya, diberikan amanah yang banyak gitu. Sehingga akhirnya dia lupa dengan murojaahnya, terlalu capek dengan kerjaannya ya, walaupun atas nama amanah, tapi poinnya adalah tidak sempat dia memurojaah 30 juz, di situ akan terbuka bukulnya. Maka benarlah hadis dari Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang menghafal Al-Quran, tapi hafalannya cuma hanya sebatas sampai tenggorokannya saja. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita. Ya, kita akan terus menghafal Al-Quran, ya, kita terus memahami syariat, kita dalamkan tauhid kita. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari godaan syaitan. Jangan sampai itu terjadi, Bapak Ibu. Karena kalau itu terjadi, rusak hidup kita, hancur kita. Gitu.
Ya. Nah, Bapak Ibu, ciri generasi emas itu bukan sekedar mengajarkan kecerdasan intelektual semata, tadi udah saya jelaskan, tapi juga membangun keluhuran spiritual. Jadi jangan cuman badannya saja, jangan cuman otaknya saja, tapi hatinya juga harus dikemas dengan baik. Gitu. Kenapa? Karena tujuan dari jangka panjang, anak akan menjadi amal jariah bagi orang tua yang tak putus, Bapak Ibu. Anak ya, waladun soleh, ya, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kita di saat kita udah meninggal dunia, ya Allah tetap mengalirkan pahala yang terus menerus kepada diri kita disebab anak-anak yang soleh yang selalu berbakti, yang selalu ngedoakan kita gitu. Ya, dan yang harus kita pahami Bapak Ibu, sekali lagi supaya kita tidak salah di dalam mendidik anak kita, kita harus pahami bahwa anak kita adalah amanah. Ya, tapi sekaligus ujian. Tinggal bagaimana cara kita merawatnya, menentukan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal dan Asy-Syu'ara ayat 49. Di dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah dan di sisi Allah pahala yang besar. Dan di dalam surah As-Syu'ara Bapak Ibu, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan dan anak laki-laki. Ya, dan setiap orang adalah pemimpin yang akan dimintakan pertanggungjawabannya gitu. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan tentang apa yang dipimpinnya. Dan konsekuensinya Bapak Ibu, mendidik anak bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban yang berpahala besar atau beresiko petaka jika dilalaikan. Ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita berbicara mendidik anak yang benar itu suami atau istri? Kira-kira suami atau istri Bapak Ibu? Yang paling dominan hendaknya siapa? Yang paling dominan, yang pasti kalau ditanya suami atau istri, jawabannya pasti dua-duanya, gitu ya. Ya, tapi yang paling dominan siapa harusnya? Banyak yang jawab, wah suami, tapi prakteknya istri, gitu ya. Anak kita dididik menjadi anak rumah tangga, bukan pemimpin. Gitu. Ya, kenapa? Karena pemimpin rumah tangga, kepala sekolahnya rumah tangga itu adalah bapak. Dan madrasatul ula, ya, sekolahnya yang pertama. Jadi sekolah yang pertama di ibu Bapak Ibu, tapi kepala sekolahnya itu bapaknya gitu. Jadi kepala sekolahnya yang ngedidik, bukan madrasahnya. Dan yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim, yang mengajarkan anak-anak kemudian mereka menjadi seorang pemimpin adalah dari laki-laki. Luqmanul Hakim, nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, itu laki atau perempuan Bapak Ibu? Laki. Ajaran-ajaran para nabi di dalam Al-Quranul Karim, itu laki apa perempuan? Laki. Bagaimana mungkin anak kita menjadi anak-anak yang mereka kemudian menjadi pemimpin kalau seandainya kita sebagai suami, kita sebagai laki-laki tidak turun di dalam pendidikan anak-anak kita. Gitu ya. Makanya di sini apa? Setiap orang tua adalah pemimpin. Dan pemimpin rumah tangga siapa? Suami. Dan apa kata Rasul? Akan dimintakan pertanggungjawaban. Karena tugas suami bukan cuma sekedar nyari duit, Bapak Ibu. Tugas suami bukan cuma sekedar memberikan makan dan biaya sekolah. Tapi tugas suami, tugas laki-laki adalah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi khalifatu fil ardh, pemimpin di muka bumi ini. Ya, kalau seandainya dari kita sebagai seorang suami, ya, tidak memiliki model itu, maka anak kita jangan berharap anak kita akan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kenapa? Karena anak kita dididik, ya, bisa jadi dengan pembantu kita, bisa jadi dengan orang tua yang sudah sepuh,
orang tuanya sibuk bekerja. Nah itu nggak boleh. Itulah sebabnya kenapa harus ada quality time dalam satu hari yang bisa kita lakukan. Bicara materi, Bapak Ibu, materi ini sangat panjang sebenarnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi fitrah anak, bahwa anak itu lahir suci bagaikan permata polos, Bapak Ibu. Dan orang tua lah dan lingkungannya lah yang mengukirnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, Bapak Ibu. Bagaimana dengan anak yang dilahirkan dari orang tua pezina? Yang pezina itu orang tuanya, tetap anak itu tetap dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam keadaan suci. Cuman kelakuan orang tuanya yang buruk akhirnya bisa membawa dampak buruk kepada si anak. Gitu ya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa hati anak adalah permata berharga yang polos yang siap menerima ukiran apapun, Bapak Ibu. Kita udah diberikan Allah dengan sebuah permata yang indah, tapi kita abaikan, kita kubur, kita tidak maksimalkan potensinya, maka permata yang bagus, yang awalnya bagus, kemudian menjadi buram, baru kemudian setelah itu akan hancur. Jadi siapa yang menghancurkan anak kita? Ya pola didik orang tua. Jadi kembalilah kita kalau berbicara tentang generasi emas, ya kita harus introspeksi dulu dari diri kita, dan didiklah. Setelah itu didiklah anak kita melalui dari madrasatul ulanya ini dulu, dari kepala sekolah yang pertamanya dulu, gitu, yaitu kita sebagai orang tuanya. Didiklah ilmu mereka dan didiklah adab mereka. Ya, siapa yang ngucapin? Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak cuma cukup mereka kita didik dengan ilmu, tapi didiklah dengan adab. Orang yang memiliki kualitas yang tinggi, Bapak Ibu, adabnya jelek, kualitasnya tinggi, adabnya jelek, maka nasibnya jelek, Bapak Ibu. Apalah artinya kita pinter, cerdas, kaya, intelektualitas kita tinggi, pendidikan kita tinggi, tapi kalau ngomong nyakitin. Kualitas yang rendah, kualitas yang tinggi, tapi adab yang jelek akan membentuk takdir yang jelek, Bapak Ibu. Kalau ngomong nyakitin, kalau dia datang bikin orang gedek, kalau dia lewat kita bahagia, ya, wah alhamdulillah orang resek pergi, gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, ya. Kenapa? Akhlak yang jelek walaupun pendidikannya tinggi, nasibnya rusak, Bapak Ibu. Nasibnya pasti jelek. Ada nggak orang yang kualitasnya rendah tapi akhlaknya bagus? Banyak. Walaupun kualitasnya rendah, akhlaknya baik, maka insya Allah Allah angkat derajatnya kepada nasib yang lebih baik, Bapak Ibu. Yang bagus itu adalah kualitasnya baik, adabnya baik, maka insya Allah dia jadi apapun. Nggak perlu tuh kita sampai pesugihan dan lain hal sebagainya, itu adalah cara-cara bodoh yang merusak dari sisi akidah. Ya. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang datang ke tempat-tempat yang aneh-aneh, bukan ke ulama. Mimpin agama, mimpin negara, jadi hancur, Bapak Ibu. Gitu. Ya. Yang bagus itu adalah kualitasnya bagus, akhlaknya bagus, maka dia mau jadi RT, lurah, kades, sampai jadi presiden, insya Allah bisa. Kenapa? Karena kualitasnya bagus, akhlaknya bagus, gitu ya. Dan kemudian yang paling nggak enak kita adalah kualitasnya buruk, akhlaknya buruk. Ya, udah blow on, bodoh, akhlaknya rusak. Apa yang terjadi? Kehidupannya akan hancur. Ya. Akhlak yang buruk, walaupun kualitasnya baik, apalagi hancur, itu efeknya dua. Nasibnya buruk atau hancur pilihannya. Tapi sejelek-jeleknya kualitas orang, kalau akhlaknya baik, Bapak Ibu, apalagi kualitasnya baik, maka pilihannya positif, nasibnya akan baik, apapun yang direncanakan akan terwujud dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya adalah bukan di kualitas, tapi di adab. Itu ya Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya kenapa untuk membentuk anak yang generasi emas, ya kita harus memiliki keluarga yang kuat. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentam kepadanya, dan dijadikannya di antaramu adalah rasa kasih dan sayang. Itulah sebabnya landasan dari berkeluarga dalam rumah tangga adalah bagaimana kita bisa memiliki sakinah, mawaddah, warahmah. Ini adalah fondasi yang kuat, Bapak Ibu.
Bagaimana kita bisa memiliki ketenangan yang tetap, ketenangan hati kita yang tetap, yang kokoh meskipun dilanda berbagai ujian kehidupan. Yang kedua, kita adalah mawaddah, yaitu cinta yang melapangkan dada dan senantiasa menjauhkan dari keburukan. Dan insya Allah rahmah dengan kasih sayang yang mendorong untuk saling memberikan kebaikan dengan lembut dan sabar. Kenapa? Karena madrasah keluarga adalah madrasatul ula dan benteng pertama bagi anak-anak kita. Gitu. Ya. Dan ciri dan fungsi dari keluarga Bapak Ibu, ya, keluarga yang kuat itu sekali lagi dia harus berdiri di atas pondasi iman, ibadah dan pembagian peran yang adil. Maka ciri yang kuat bisa kita lihat di sini, ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 71, yaitu suami istri yang saling menolong, saling mengajak kebaikan, ya, di mana ciri keluarga yang kuat pertama fondasi iman harus kuat. Jadi landasan pertama adalah iman yang kuat Bapak Ibu. Yang kedua, menegakkan ibadah bersama, ya, sholat tahajud bersama, sholat sunnah bersama, sholat wajib di masjid untuk laki-laki, gitu, ya. Kecuali yang sifatnya darurat, silahkan baru boleh sholat di rumah, tapi dengan syarat darurat Bapak Ibu. Yang ketiga, harus saling mencintai dan menguatkan, ya. Yang keempat, harus selalu senantiasa bermusyawarah di dalam keputusan yang ada dalam rumah tangga Bapak Ibu. Yang ketiga, itu memberikan peran yang adil, dan yang paling terpenting adalah kompak di dalam mendidik anak. Jangan sampai anak kita di pesantrenin, yang satu ikhlas, yang satu nggak ikhlas. Akhirnya anaknya jadi bingung, jadi sedih, jadi galau, jadi nggak betah masuk ke pesantren. Gitu ya. Dan fungsi keluarga harus ada 5 ini, harus religius, protektif, sosialisasi, rekreatif, dan ekonomis. Religius, ya dengan cara menanamkan pemahaman-pemahaman agama yang paling kuat di dalam usia emasnya gitu. Yang kedua, harus protektif, yaitu harus melindungi dari keburukan. Keburukan apa? Keburukan lingkungan dan digitalisasi, gitu kan. Yang ketiga, sosialisasinya harus bagus, yaitu dengan cara membentuk anak, karakter anak dengan adab yang baik. Dan kemudian rekreatif, rumah menjadi tempat yang tenang, ya, rumah menjadi tempat yang tenang. Dan ekonomis, harus mencari nafkah yang halal. Nah, rumah yang tenang itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Ya. Nah, di sini ada peranan Bapak Ibu, peranan ayah dan bunda, ayah dan ibu kita. Kenapa? Karena mendidik anak itu adalah tugas berdua Bapak Ibu. Ayah sebagai nahkodanya, sebagai kepala sekolahnya, dan ibu sebagai madrasahnya. Ya, nih lihat peran ayah. Pendidikan anak Bapak Ibu dalam Islam bukan tugas ibu semata. Ya, ayah adalah pemimpin, pendidik, pelindung, dan teladan. Ya, sedangkan peranan ibu Bapak Ibu, madrasatul ula, yang membentuk kelembutan, kasih sayang, kedekatan emosional yang menjadi dasar karakter dari anak itu gitu. Ya, jadi diperlukan sinergi kerjasama dari keduanya Bapak Ibu. Ya, dan inilah kurikulum dari Luqmanul Hakim di dalam Al-Qur'anul Karim, dimana kalau kita pengen membentuk generasi emas Bapak Ibu, di dalam surah Luqman ini Bapak Ibu terdapat panduan parenting mulai dari tauhid hingga adab keseharian. Yang pertama adalah tanamkan tauhid dan jauhkan dari hal-hal yang sifatnya syirik. Yang kedua Bapak Ibu, tumbuhkan kesadaran yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap gerak langkahnya, ucapannya, dia merasa bahwa Allah melihatnya gitu. Dia seolah-olah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu dengan cara menegakkan salat, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian adanya larangan sifat sombong dan iringi dengan berbakti kepada orang tua Bapak Ibu. Ya, dan inilah keutamaan dari mendidik anak. Kenapa? Karena mendidik anak adalah investasi akhirat yang pahalanya melampaui sedekah. Ya, di mana ada 3 hadis Rasulullah SAW bersabda, tiada pemberian orang tua kepada anak yang lebih baik melainkan adab yang baik. Jadi yang pertama adalah adab yang baik dulu, baru setelah itu sains Bapak Ibu. Yang kedua adalah seseorang mendidik anaknya lebih baik baginya daripada bersedekah 1 sya. Yang ketiga, muliakan anak-anakmu dan perbaikilah adab
adab mereka gitu. Jadi anak yang soleh adalah amal jariah yang mengalirkan pahala bahkan setelah orang tua itu wafat gitu. Ya. Nah, yang jadi masalah ini banyak sekali tantangan-tantangan di era digital yang sangat luar biasa, yang itu harus menjadi kita sebagai orang tua harus kritis terhadap kondisi tantangan digital gitu. Karena banyak sekali nilai-nilai di dalam digitalisasi itu yang bisa merusak adab dari anak-anak kita. Gitu. Ya, yang paling terpenting adalah bimbinglah dengan sadar, dengan sabar. Kuatkan dengan doa, bentengi dengan akhlak. Kenapa? Karena generasi emas adalah mereka yang melek zaman. Ya, generasi emas adalah mereka yang melek zaman, namun tetap tunduk pada wahyu ilahi. Keluarga yang kuat akan melahirkan anak yang kuat, dan anak yang kuat akan melahirkan umat serta bangsa yang kuat. Ya, mudah-mudahan materi yang bisa saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat yang banyak. Karena mohon maaf karena keterbatasan waktu kita gitu Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan ilmu yang saya share kepada Bapak Ibu melalui kajian subuh ini bisa memberikan manfaat kepada diri kita dan kemudian bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, dan akhir kata mari kita membacakan suratul Fatihah ya, dengan niat mudah-mudahan Allah membuka hati dan pikiran kita ya untuk kemudian kita menjadi orang tua yang peduli dengan anak-anaknya ya, dan kemudian kita doakan melalui suratul Fatihah ini mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ila hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf jika ada tanya jawab atau yang lain kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Silakan dari Bapak Tunggu yang masih ada waktu. Ya, ya. Terima kasih Ustaz. Sepakat Ustaz ya bahwa peran keluarga itu penting untuk menentukan generasi emas. Saat ini sebenarnya kesadaran itu sudah mulai ada, cuman tentu saja masih ada di sekolah-sekolah Islam terutama Ustaz. Ya, kami yang menjadi pendidikan bahwa kalau ada anak bermasalah di sekolah, kalau kita telusuri ujung-ujungnya itu tumbuh dari keluarga yang bermasalah. Di hampir sebagian sekolah sekarang sudah gencar diadakan parenting. Ya, sebenarnya itu adalah pendidikan untuk orang tuanya. Masalahnya Ustaz, yang pertama, tingkat kehadiran orang tua itu sangat rendah di sekolah Islam sekalipun Ustaz. Saya sering bertanya kepada kawan-kawan ini, berapa yang hadir ini? Rata-rata jawabannya 30%. Allah. Dan yang lebih parah Ustaz, rata-rata ayahnya nggak mau hadir Ustaz. Ya, kalau saya tanyakan, bilangnya gitu, kenapa Mbak? Padahal hari libur Ustaz. Iya, iya. Padahal Ustaz tadi bilang, kepala sekolah ini yang menentukan arah sekolahnya ini kan? Betul. Kalau kepala sekolahnya saja nggak mau belajar, ya kita bisa bayangkan. Iya. Ada saran gimana caranya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kepala sekolah itu juga mau belajar. Karena kalau tidak, ya kita bisa bayangkan nanti masa depan umat Islam bangsa kita itu mau jadi apa? Kira-kira gimana dia? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat anak-anak yang masuk sekolah dalam Islam atau masuk pesantren Bapak Ibu, anak-anak yang masuk pesantren itu enggak semuanya anak itu bener loh Bapak Ibu. Ya, bahkan kalau saya lihat banyak sekali anak-anak yang pesantren itu adalah seolah-olah anak itu dibuang dari keluarganya. Gitu. Kenapa? Karena orang tuanya nggak sanggup ngedidiknya, terlalu bandel. Kenapa? Karena kesalahan pola didik di usia emasnya Bapak Ibu. Ya. Di usia emasnya, sehingga akhirnya anak itu dilemparin disekolahkan di pesantren-pesantren dan orang tuanya lebih sibuk dengan kerjanya, lebih sibuk dengan dirinya. Ya, itu bagian dari sebenarnya caranya syaitan menghancurkan manusia Bapak Ibu, menghancurkan umat Islam untuk tidak menjadi
tidak menjadikan Islam ini menjadi agama yang terbaik di muka bumi ini, Bapak Ibu. Iblis tuh gak akan pernah ridho, Bapak Ibu. Ya, makanya akhirnya dari seluruh lini iblis itu menggodanya, istrinya digoda, suaminya digoda, anaknya dihancurkan, suami istri orang tuanya dididik bagaimana dibisikin oleh setan, digoda oleh setan gimana caranya si anak ini tidak dididik dengan baik, hanya ditingkatkan hawa nafsunya, kemudian dititipkan kepada kakek neneknya, dia lebih sibuk dengan kerja, giliran pas sekolah langsung dimasukin pesantren dengan kondisi emosional anak yang tidak stabil gitu. Ya, nah dengan kondisi yang ada, kita jangan terlalu fokus dengan masalah anak Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bisa mencari solusi gitu. Kita bisa mencari solusi bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berubah sikapnya gitu, dan kemudian orang tuanya kemudian bisa menjadi baik gitu. Ya, itulah sebabnya kenapa adanya parenting. Ya. Anak-anak dimasukkan ke dalam pesantren, adanya parenting, adanya kajian-kajian subuh seperti ini. Ya, itu adalah cara kita untuk kemudian bisa melakukan edukasi kepada keluarga. Gitu. Ya. Dan biasanya Bapak Ibu, materi yang saya lakukan, materi yang saya sampaikan itu saya share. Biasanya akan saya bagi, tinggal nanti bisa diskusi dengan Ustadz Awang ya, ataupun Ustadz yang lain yang bisa mendapatkan materi ini, kemudian kita share ke WA grup kita. Kenapa? Karena Rasulullah kan bilang apa? Didiklah anakmu sesuai zamannya, termasuk diri kita Bapak Ibu. Diri kita ini ada di zaman anak kita, di zaman digital, maka kita pun harus menyesuaikan kemampuan kita dengan kemampuan anak kita supaya kita selalu up to date gitu, bukan kudet atau kurang up to date gitu ya. Nah dengan adanya up to date ini kita bisa memaksimalkan teknologi kita untuk kemudian berdakwah ya. Di saat banyak orang tua yang hadir di masjid, nah orang tua yang tidak hadir di masjid, kasihkan materi, ringkasan materi yang ada, biarkan dia bisa membaca. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan dari materi yang kita berikan itu bisa ngebuka paradigma berpikirnya Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa gitu. Tidak bisa memaksa mereka untuk bisa masuk ke masjid. Ya, kemudian dilakukan ya dakwah itu tidak harus ke masjid, tidak harus ada di tempat-tempat apapun, di jalanan pun Bapak Ibu. Kalau kita bisa berdakwah, berdakwahlah. Kita punya gadget, berdakwahlah dengan gadget kita Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena memang dakwah itu disuruh oleh agama Bapak Ibu. Supaya apa? Dengan harapan dakwah yang kita lakukan itu bisa membuka paradigma berpikir dan menggugah hati orang yang membacanya. Jadi yang bisa kita lakukan teruslah istiqomahlah di dalam memberikan parenting gitu kan. Istiqomahlah di dalam menjalankan syiar dakwah yang ada. Kalaupun ada orang yang bisa jadi sibuk, terlalu letih dengan kerjaannya, bangun baru pulang di tengah malam dan begitu letih, ya, tidak ada kata telat. Materi-materi yang ada berikan kepada mereka, share kepada mereka semua. Biarkan mereka bisa membacanya dan biarkan mereka terbuka pikirannya. Gitu. Makanya saya lebih sepakat, lebih setuju kalau ada ulama, ustadz yang kalau bicara ada materinya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu bisa kita bagi buat siapa? Buat orang-orang yang mungkin berhalangan hadir. Kita juga nggak bisa bersuuzon kepada mereka, ya. Tapi tugas kita adalah berdakwah. Terlepas dengan keburukan-keburukan yang ada dari orang tua yang ada, tetap kita harus berdakwah dengan cara apapun. Bahkan kita maksimalkan teknologi yang ada untuk kemudian bagaimana teknologi itu bisa mengubah orang-orang yang tadinya nggak ngaji jadi ngaji, ya. Orang yang tadinya nggak melek agama, buta agama, kemudian jadi melek agama. Ya, nanti kalau kita share materinya bagus, dia biasanya nanya sama kita. Nah, tinggal kita menjadi tangan kedua untuk melanjutkan materi itu. Maka insya Allah dakwah itu akan bisa berjalan. Gitu ya. Nah, buat keluarga-keluarga yang sudah datang ke pengajian, yang sudah melakukan parenting, tugas kita apa? Sebarkan ke dalam keluarga kita, ke orang tua kita, ke anak kita, ke pasangan hidup kita, habis itu ke tetangga-tetangga kita. Ya, dan setelah itu apa? Suruh tetangga kita, keluarga kita sebarkan ilmu ini karena ini bermanfaat gitu. Ya. Iblis saja Bapak Ibu dakwahnya masif loh.
Iblis saja fitnahnya itu masif. Masa kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang punya pegangan teguh untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari keburukan ya, melalui Al-Quran dan Sunnah, masa kita kalah dengan setan yang begitu masif gitu. Kalau setan begitu masif menggoda manusia, maka hendaklah kita kuat di dalam dakwah kita, di dalam menegakkan, menjalankan dakwah kita ya di muka bumi ini, sehingga akhirnya kita bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang sekeliling kita, kemudian untuk mereka menjadi orang-orang yang baik dan selamat, serta kemudian setelah itu menjadi lingkungan yang bahagia dan menjadikan kita selamat dunia akhirat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Silakan ada yang kedua jika ingin bertanya. Dari ibu jika ada ibu tidak ada mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Pak ya. Kali kan setelah ini ada sesi kita akan bersama. Masya Allah. Jadi bagi yang ingin bertanya kita bisa langsung bertanya, kita sambil sarapan pagi ya. Baik. Itu kan yang lagi terima kasih atas kajiannya pagi ini ya. Sangat menarik bagi kita semua dan bagi saudara dan pertemuan. Sama nanti materinya bisa kita share ke mana-mana. Siap. Mungkin itu mohon maaf jika ada yang belum bisa terakomodir di pertemuan pagi hari ini ya. Nanti bisa ditanyakan pada kita. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Siap. Banyak yang nanya kan. Pasti.